Haleluya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita bersama-sama lagi pagi hari ini atau siang, sore, malam, kapanpun Bapak Ibu Saudara menyaksikan tuntunan sepekan hari ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh kuat, hari ini kita boleh sehat, dan hari ini kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan pikiran kita siapkan hati kita, biar kita sungguh-sungguh alamin Tuhan hari ini. Haleluya, mari sama-sama kita menyiapkan mata kita, kita mulai sembah Tuhan. Makasih Tuhan. Oh, oh, oh.
kami ya Tuhan untuk mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan agar kami bisa lebih mengerti firman-Mu ya Tuhan, agar firman yang diberikan dapat menempel di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Puji Tuhan ya. Jadi perkenalkan dulu mungkin ya, aku Monica. Aku Eca. Oke, dan hari ini kita akan sama-sama bawakan tuntunan sepekan dengan tema kekuatan. Sebelumnya kami mengucap syukur dan kami berterima kasih banget sama Bapak Gembala yang memberikan kami berdua kesempatan untuk menyampaikan sedikit firman Tuhan hari ini. Oke, sesuai banget gitu ya sama pujian yang tadi kita naikkan gitu. Selama tahun ini kita bisa menjalani semuanya dengan baik, itu semua bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Iya. Tuhan. Makanya hari ini kita juga mau bahas nggak jauh-jauh dari apa yang tadi sudah kita nyanyikan gitu ya, bahwa kekuatan kita itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi kekuatan kita itu berasal dari Tuhan Yesus, sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Apalagi ini udah mau menyongsong tahun baru gitu ya, udah mau mengakhiri tahun 2023. Kita bersyukur sama Tuhan buat kekuatan yang Dia berikan buat kita. Setuju banget. Nah, apa sih yang bisa bikin kita menjadi pribadi yang lebih kuat di tahun 2024? Oke, apa sih yang bikin kita jadi pribadi yang lebih kuat? Tentunya pasti karena Tuhan ya. Saya yakin Eca dan Bapak Ibu Saudara di rumah juga pasti setuju bahwa kekuatan kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat itu karena Tuhan. Nah, tapi izinkan kita berdua di tuntunan sepekan hari ini kita akan bahas lebih ke poin-poin praktikalnya nih. Apa sih yang bisa kita lakukan begitu ya supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat, dan tentunya nggak lepas dari Tuhan ya tentunya. Nah, mungkin kalau yang pertama nih yang bisa saya ilustrasikan ibaratnya seperti tubuh jasmani kita. Apa sih yang bikin tubuh jasmani kita itu bisa jadi kuat? Menurut kamu apa? Olahraga. Oke, bisa lah ya olahraga. Setuju ya Bapak Ibu Saudara, olahraga. Tapi kalau kita mundur nih ke belakang, sebelum olahraga tuh kita perlu apa sih supaya bisa olahraga gitu? Tentunya kita pasti perlu makanan dong ya. Maksudnya kita itu nggak akan bisa olahraga juga kalau kita udah nggak makan berapa hari gitu ya, pasti lemes gitu. Kita semua tahu bahwa untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan tubuh yang kuat, tubuh jasmani yang kuat, itu kita perlu makanan. Dan sama halnya seperti kerohanian kita juga perlu yang namanya makanan. Biasanya kita sebut dengan makanan rohani begitu. Dan apa sih yang menjadi makanan rohani kita? Kita harus tahu baik-baik bahwa yang menjadi makanan rohani kita itu adalah firman Tuhan. Puji Tuhan gitu ya, dan kita bersyukur kalau Tuhan itu memberikan makanan rohani buat kita itu secara cuma-cuma gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah pasti punya Alkitab, mungkin di gadgetnya juga ada aplikasi Alkitab begitu ya, yang Bapak Ibu Saudara sebenarnya bisa baca kapanpun begitu. Dan itu makanan rohani yang memang Tuhan sediakan cuma-cuma buat kita supaya kerohanian kita itu kuat. Makanya boleh saya bilang gitu ya, kalau kita sebenarnya sebagai seorang percaya tapi kita nggak baca firman Tuhan, kita tuh rugi, bener ya. Karena ibarat makanan nih udah disediain tapi kita nggak makan. Padahal dalam firman Tuhan itu ada banyak sekali hikmat Tuhan, ada banyak sekali pewahyuan Tuhan, ada banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang bisa membuat kehidupan kita itu menjadi kuat. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Nah, tentang firman Tuhan gitu ya, saya juga ingin mengajak kita sama-sama mengingat gitu kejadian tentang dimana Tuhan Yesus teladan kita itu waktu itu dicobai di padang gurun oleh si iblis. Masih ingat nggak? Masih ya, pasti ya. Dimana Tuhan Yesus ini dicobai berkali-kali oleh iblis, tapi Tuhan Yesus tuh bisa kuat dan bisa bertahan bahkan melawan iblis gitu ya. Dan apa sih, coba kita lihat sekarang. Ini cerita fullnya itu ada di salah satunya itu ada di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Tapi di sini untuk mempersingkat waktu saya akan lebih singkat aja gitu ya. Jadi Tuhan Yesus ini puasa itu 40 hari 40 malam.
Dan di masa itu dia dicobai oleh iblis. Yang pertama, em, Tuhan Yesus itu kelaparan pasti ya, karena lagi puasa gitu ya, kelaparan dan kehausan gitu. Dan iblis itu menyuruh Tuhan Yesus untuk mengubah batu yang ada di sana menjadi roti, which is itu merupakan godaan yang besar gitu ya, karena namanya juga lagi kelaparan dan Tuhan Yesus itu bisa melakukan apapun. Kalaupun itu batu mau diubah jadi roti saat itu pun Tuhan Yesus sebenarnya bisa gitu ya. Tapi yang menariknya Tuhan Yesus itu jawab seperti ini di Matius 4 ayat 4. Boleh kita sama-sama buka, tapi di sini saya akan bacakan. Matius 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Saya ulangi lagi, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sama-sama katakan amin. Amin. Ayat ini udah jelas banget gitu ya, bahwa Tuhan Yesus teladan kita itu makanannya bukan dari makanan jasmani aja, tapi Tuhan Yesus sangat memperhatikan setiap firman yang keluar dari mulut Allah Bapa, karena itu yang menjadi makanan rohaninya sehingga dia bisa kuat. Dan saya mau highlight juga gitu ya, mungkin kita langsung ke yang pencobaan yang kedua gitu ya. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Waktu itu Tuhan Yesus dibawa ke gubungan bait Allah gitu, dan iblis itu mencobai Tuhan Yesus, coba jatuhin diri. Kan katanya dalam Mazmur 91 kalau menjatuhkan diri Tuhan itu mengirim malaikatnya untuk menatang kita gitu ya. Dan Tuhan Yesus juga jawab lagi nih di Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga, iblis juga mencobai Tuhan Yesus lagi. Iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk sujud menyembah kepada iblis untuk mendapatkan semua kekayaan, kekuasaan yang ada di dunia ini. Tapi menariknya lagi, Tuhan Yesus juga menjawab. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Setiap kali Tuhan Yesus menyerang iblis, itu dia pasti ngomong ada tertulis. Dari mana bisa tahu ada tertulis kalau misalnya nggak dibaca? Bener ya? Kita sebagai anak-anak Tuhan, dari mana kita bisa menyerang iblis dengan firman kalau kita sendiri pun kita nggak pernah baca gitu ya? Jadi yang menjadi poin di sini bahwa itu makanan udah disediain buat kita, dan itu merupakan suatu suatu privilege gitu. Kalau kita tuh bisa baca itu, sehingga kita tuh bisa kuat lawan setiap godaan iblis, kita bisa kuat melewati setiap godaan dari dunia ini. Kalau kita tahu firman, kalau kita ngerti firman, dan kalau kita lakukan firman. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Makanya kalau kita mau kuat jalanin kehidupan kita, jangan pernah lupakan setiap hari kita sama-sama gemar. Puji Tuhan, kita bersyukur ya karena di gereja kita ada gerakan yang namanya gerakan membaca Alkitab setiap hari. Bagi yang belum join, ayo mari saya ajak kita sama-sama ikutan dalam kegerakan ini, biar kita makin mengenal Tuhan, biar kita makin kuat jalani kehidupan kita. Haleluya. Nah, tapi banyak orang yang gak mau baca Alkitab karena dia alasannya gak ngerti. Itu menurut Cici gimana? Oke, kalau misalnya alasannya nggak ngerti, itu kayaknya alasan yang klasik banget ya. Karena kita juga sebagai anak sekolah, anak kuliah dulu gitu, kita juga belum ngerti itu sama pelajaran sekolah, tapi kita mau nggak mau baca gitu ya bukunya, karena kita mau dapat nilai gitu ya. Ya sama halnya dengan firman Tuhan gitu. Kalau ada kemauan dan kita mengandalkan Roh Kudus waktu baca firman Tuhan, aku yakin Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian. Toh sebagai makanan jasmani kita nih, kita juga nggak tahu kan di dalamnya itu ada gizi seberapa banyak, ada vitamin apa aja, tapi kita makan kan, karena kita mau itu menjadi kekuatan buat kita. Sama halnya dengan makanan rohani juga, walaupun kadang kita nggak ngerti, ya baca aja, dengan minta hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, baca aja gitu. Nanti perlahan-lahan kita pasti mengerti, dan secara nggak sadar itu bisa jadi kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, selain firman Tuhan pastinya ada lagi dong. Oh pastinya dong, nggak cuma firman Tuhan gitu ya. Nah, aku mau kita sama-sama baca dari ayat terpendek kedua di dalam Alkitab. Kamu tahu nggak apa ayat terpendek yang kedua di dalam Alkitab?
1 Tesalonika 5 ayat 17. Betul sekali, karena udah ada ya. Oke, jadi kalau gitu boleh kesediaannya kita sama-sama semua baca, tapi di sini saya minta Echa untuk bacakan buat kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Amin. Ternyata memang pendek banget ya ayatnya. Cuman 2 kata, tetaplah berdoa. Simple, tapi di sini saya sangat suka dengan kalimat ini, karena walaupun simple rasanya tuh menusuk banget gitu buat kita. Tetaplah berdoa. Kata tetap itu artinya mau gimana pun keadaan kita, mau gimana pun kondisinya, mau gimana pun dimanapun kita berada, kapanpun tetaplah berdoa. Kenapa tetaplah berdoa? Karena cobaan iblis, serangan iblis itu nggak pandang waktunya kapan. Serangan iblis itu nggak pandang di mana kita berada gitu ya. Makanya apapun kondisinya kita mau tetap connect dengan surga gitu. Kita mau tetap connect dengan Tuhan kita, karena seperti yang tadi kita sudah bahas di awal, kekuatan kita itu bukan terletak di diri kita sendiri. Ketika kita udah mulai nggak connect sama surga, di situ kita mudah banget kena serangan gitu. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa, karena ketika kita connect dengan surga itu yang bisa membuat kita menjadi kuat. Nah, mungkin kalau tentang doa kita pasti ingat lah ya, ada salah satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang dia itu pernah mendapatkan hukuman karena dia berdoa sehari 3 kali. Masih ingat siapa? Daniel. Betul sekali. Bapak Ibu Saudara juga pasti tahu ya, apalagi yang dulunya pernah ikut sekolah minggu gitu ya, pasti sudah sangat familiar dengan cerita ini, yaitu namanya seorang anak muda yang bernama Daniel. Nah, mungkin nggak usah diceritain terlalu banyak, tapi inti ceritanya adalah Daniel pada saat itu terus berdoa, bahkan dikatakan di dalam Alkitab sehari 3 kali begitu, dan itu menjadi salah satu sasaran gitu ya, karena Daniel pada waktu itu diangkat menjadi seorang pejabat yang tinggi di kerajaan pada waktu itu, tapi ada rekan-rekan kerjanya yang nggak setuju gitu ya, rekan-rekan kerjanya yang dalam tanda kutip iri lah ya sama Daniel. Dan kehidupan spiritual Daniel, kehidupan doanya Daniel itu yang dijadiin sasaran, sehingga Daniel dihukum karena hal itu. Tapi kalau kita lihat ya, waktu dia tetap berdoa, lihat bagaimana pertolongan Tuhan waktu Daniel pun sudah ada di dalam gua singa. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan tuh nggak pernah loh tinggalin orang-orang yang memang suka berdoa. Setuju nggak sih? Semua percaya, amin. Ketika kita terus berdoa, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, Tuhan tuh juga pasti akan gak tanggung-tanggung kasih pertolongannya buat hidup kita. Amin. Dan lihat bagaimana sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, pasti Daniel juga udah pernah dengar ya, maksudnya dengar tentang desas-desus keluarnya peraturan itu gitu ya. Tapi dia tuh gak berhenti. Lihat gimana orang yang punya kehidupan doa sama Tuhan itu bisa kuat loh bertahan. Walaupun dunia itu berusaha untuk menarik dia, tapi kuat loh Daniel itu buat lawan arus, karena dia punya kehidupan doa yang konsisten. Puji Tuhan. Nah, tadi aku udah bahas nih tentang firman Tuhan, tentang doa. Nah, kira-kira menurut Echa ada apa lagi sih yang bisa kita lakuin supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi? Nah, selain firman Tuhan sama doa yang tadi udah disampaikan ya, selanjutnya ada pujian dan penyembahan. Yes. Sebenarnya doa pujian penyembahan itu tidak bisa dipisahkan ya. Karena doa pujian penyembahan itu adalah nafasnya orang percaya. Amin. Nah, sudah banyak contoh dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana doa pujian penyembahan itu mempunyai kekuatan. Yes. Misalnya salah satunya pada cerita yang tembok Yeriko runtuh hanya dengan pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Ini tuh kayak beban masalah kita yang mungkin kita pikir terlalu sulit, seperti tidak ada jalan keluarnya kita pikir, karena temboknya terlalu tinggi untuk kita panjat. Tapi lewat pujian kita percaya Tuhan bukakan pintu-pintu mujizat. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, yang kedua, Daud memuji Tuhan sambil memainkan kecapi saat roh jahat
hingga pada Raja Saul. Maka roh jahat itu mundur dari Saul. Lalu yang ketiga itu ada Paulus dan Silas bebas dari penjara karena pujian penyembahan yang dinaikkan. Seperti yang ada pada Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Yuk mari kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Wah, dalam cerita yang tadi sudah dibacakan dahsyat banget ya. Yes, Yang tadinya Paulus dan Silas di penjara, kakinya dibelenggu, tiba-tiba saat malam hari mereka menaikkan puji-pujian dan mereka terus berdoa sama Tuhan. Akhirnya terjadi gempa bumi sehingga mereka bisa dibebaskan. dibebaskan. Ya. Wah, memang puji Tuhan banget gitu ya. Dan di sini kalau kita baca lagi gitu ya, itu pujian mereka tuh sampai didengarkan oleh tahanan-tahanan yang lain. Artinya mereka memuji Tuhan itu bukan setengah-setengah, bukan cuma dengan suara yang biasa-biasa, karena tahanan lain tuh bisa sampai dengar. Artinya mereka waktu itu ketika mereka dalam keadaan yang terbelenggu itu, mereka benar-benar memuji Tuhan itu dengan suara yang maksimal gitu ya, dengan suara yang terbaik buat Tuhan. Mungkin mereka berseru sama Tuhan, makanya sampai orang-orang tuh dengar. Dan ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang gak setengah-setengah tapi full, bahkan suara kita kasih yang terbaik buat Tuhan, pasti Tuhan lakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, tadi kita udah bahas nih doa, pujian, penyembahan. Kira-kira ada lagi gak nih Eca? Ada, selanjutnya itu adalah komunitas. Wah, dahsyat. Nah, pada dasarnya kita itu harus selalu hidup berdampingan, Yes. yang biasanya disebut dengan makhluk sosial. Ya, betul. Ya, ini contohnya kayak peternak membutuhkan petani untuk dia mendapatkan beras agar dia bisa makan. Sebaliknya petani juga membutuhkan peternak agar mereka bisa makan daging. Nah, sesuai yang sudah dicari-cari ya, di dalam Alkitab itu ada 58 kali disebutkan kata satu sama lain. Oh, fakta yang menarik ya. Nah, di sana tuh disebutkan supaya kita satu sama lain sebagai sesama manusia itu kita harus saling mengasihi, harus saling mendukung, saling mendoakan, saling melayani, dan saling menjaga juga. Nah, dalam kehidupan kita saat ini pasti ada saat di mana kita menghadapi kesulitan. Kita bisa menghadapi kebimbangan, kita bisa menghadapi kelemahan, keputusasaan. Nah, di dalam keadaan masa-masa inilah, selain kita mencari Tuhan Yesus yang paling pertama itu tentunya, kita juga pasti membutuhkan adanya nasihat, dukungan-dukungan, atau kekuatan dari teman-teman sekeliling kita. Atau biasanya kita sebut sebagai komunitas. Mantap. Nah, di dalam komunitas itu ada banyak banget yang bisa kita dapatkan. Di dalam komunitas itu kita bisa saling membangun, saling mengasihi, dan lama-kelamaan jika komunitas ini terus kita pupuk dengan baik, komunitas ini akan menghasilkan komunitas yang kuat. Amin. Dan komunitas yang kokoh juga. Terus banyak ide-ide baru yang bisa berguna untuk membangun, bukan hanya untuk diri sendiri atau komunitas kita sendiri, tapi bisa juga untuk orang-orang yang di luar komunitas. Misalnya kita bisa doa keliling, berdoa untuk sekitar lingkungan komunitas kita. Amin. Nah, seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 40-47, itu orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan
Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, lewat kitab ini jelas terlihat bahwa komunitas itu memiliki kekuatan yang besar untuk menjangkau jiwa-jiwa dan untuk pertumbuhan rohani dari jemaat komunitas itu sendiri. Yes, setuju banget sama Eca ya, bahwa ini digambarkan di Kisah Para Rasul 2:41-47 ini gimana kehidupan dari jemaat mula-mula gitu ya. Dan pada saat ini kita pun juga ada gitu ya komunitas di gereja ini yang kita sebut dengan Community of Love atau Cool. Yes, dan Cool ini juga terbagi gitu ya, banyak sesuai wilayah, sesuai dengan umur. Eca juga sekarang lagi megang Cool JC, bener ya. Terus ada juga Cool Anak, ada Cool Youth, dan masih banyak cool lagi yang sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Dahsyat banget gitu ya, kita bisa lihat bagaimana dampak dari sebuah komunitas. Makanya Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum tergabung dalam Community of Love atau Cool bisa langsung menghubungi orang-orang yang terdekat yang Bapak Ibu Saudara tahu bahwa mereka sudah tergabung dalam Cool, pasti akan dilayani ya. Yes, dahsyat. Nah, ini kita sudah baca gitu ya bahwa pada waktu itu jemaat mula-mula itu hidup di dalam komunitas, betul ya. Tapi kalau kita tarik undur ke belakang sedikit, kejadian ini tuh sebenarnya diawali dengan yang namanya pencurahan Roh Kudus. Dan ini dahsyat banget karena banyak hal yang sebenarnya murid-murid itu nggak bisa lakukan, tapi ketika mereka merindukan Roh Kudus, mereka setiap hari itu berdoa menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus di suatu kamar loteng di Yerusalem begitu. Dan sampai akhirnya ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka itu seperti mendapat kekuatan yang baru. Mereka dapat kekuatan, mereka dapat keberanian yang baru dari Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bahkan sampai kita lihat ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, khotbahnya itu cuma bentar gitu ya. Kalau misal Bapak Ibu Saudara mau lihat, itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 40 gitu ya, tepat sebelum ayat 41 sampai 47 di mana kehidupan jemaat yang mula-mula gitu ya. Di situ terlihat dengan jelas bagaimana kejadiannya, bahkan khotbahnya Petrus itu seperti apa. Simple, tapi karena ada Roh Kudus yang memberdayakan para murid pada waktu itu, 3.000 orang itu bisa bertobat. Dan bukan cuma sampai 3.000 orang itu aja, tapi setiap hari kalau kita lihat gitu ya di ayat yang tadi kita sudah baca, di ayat 47, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Katakan amin. Boleh yang rindu kita bisa melihat hal ini juga terjadi di hari-hari ini, boleh lambaikan tangannya. Yes, kalau gitu jangan jauhi komunitas Bapak Ibu Saudara, dan jangan lupa fokus kita juga harus diurapi dengan Roh Kudus. Kita harus diurapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, karena kita tahu untuk menyelesaikan amanat agung, untuk menuai jiwa-jiwa, kita perlu komunitas kita, dan yang paling penting kita perlu pengurapan daripada Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin kuat ya. Nah, 1 dekade terakhir ini kita tahu ada kegerakan yang namanya Everyone. Kita mau setiap orang apapun latar belakangnya juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu jangan sampai hari-hari ini kita melewatkan pengurapan dari Roh Kudus. Kita mau terus kejar dan kita mau terus rindukan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat doa, pujian, penyembahan, hidup dalam komunitas, dan terus merindukan pengurapan dari Roh Kudus. Maka dari itu saya percaya tahun 2024 kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ayat yang terakhir gitu ya,
Untuk menutup tuntunan sepekan pada hari ini, kita sama-sama baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang mau katakan amin? Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tutup dalam doa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama sembah Tuhan. Oh ya ralaba ya syanda ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan buat firman yang sudah Tuhan sampaikan ya Tuhan melalui hamba-Mu, melalui Echa ya Tuhan. Kami percaya firman ini simple ya Tuhan, tapi biar Tuhan yang berikan kami semua para pendengar, bahkan kami yang ada di sini untuk mengerti dan melakukannya. Dan kami percaya ya Tuhan, di tahun 2024 kami keluar menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat daripada sebelumnya, dan kami akan lihat perkara-perkara Tuhan yang dahsyat dinyatakan dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat jiwa-jiwa boleh dimenangkan buat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terus berikan kekuatan-Mu buat setiap kami, bahkan untuk kami boleh menyelesaikan aktivitas kami hari ini, kami perlu Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati.